dan kita nantikan Mas Wapres Gibran untuk bangsa Indonesia. Sebenarnya bagus ya kalau kita bisa dari lantai atas. Jumat 30 Januari 2026 kita berada di Kompleks Istana Wakil Presiden. Kalau di sini ini adalah Istana Wakil Presidennya atau kantornya. Kalau ini adalah kediamannya ya. Gedung putih di samping kiri saya adalah Mes Mas Wapres. Bangunan yang paling pojok itu adalah bangunan penunjang buat elektrikal dan mekanikal. Di sini ada ikoniknya, yaitu rumah Bintang Umay ini yang bisa kita lihat. Terus di depan nanti kita bisa lihat ada demokrasi, ikonik dari bangunan ini juga atau kawasan kita. Mungkin seperti itu penjelasan dari kami pertama. Sambil jalan aja. Untuk elevasi ketinggian, lebih tinggi Istana Wapres atau lebih tinggi Istana Garuda? Jadi Ketinggian kalau tanahnya. kontur tanahnya existing Ya. tinggi sini, tapi Oke. kita kepres sekitar 40 meter. Oh, Tapi ya daripada istana tetap lebih tinggi istana. Oke, jadi harus lebih tinggi istana ya. Betul. Oke. Jadi dulunya bukit. terus Betul, kita- tinggi sekali ini dulu. Oh, ternyata dipotong ya. Ya, betul. Oke. Luar biasa kompleks Istana Wakil Presiden, dan memang Mas Wapres Gibran telah mengunjungi istana ini pada tanggal 30 Desember kemarin. Waktu itu kita juga ikut, tapi memang karena masih terbatas ya, jadi kita belum bisa menampilkan bagian dalamnya. Dan hari ini juga kita hanya di bagian luar saja, karena selain itu yang penting kita bisa melihat seperti inilah bentuknya dari luar ya. Sungguh indah sekali. Ini arsiteknya Xiao Arsitek yang memenangkan sayembara Istana Wakil Presiden yang digelar oleh Kementerian PU tahun 2022 kalau tidak salah. Rumah Betang Umay atau rumah Panjang Dayak, rumah ibu ya, sangat memperhatikan kearifan lokal yang ada di IKN. Dan dari sini kita bisa melihat ada kantor otorita ya, terlihat dengan jelas Balai Kota IKN. Dari sini juga bisa terlihat Masjid Negara. Sebenarnya bagus ya kalau kita bisa dari lantai atas itu, tapi sayangnya saat ini memang terbatas, belum bisa kita naik ke atas. Karena kalau dari atas itu view-nya sangat indah sekali, kita bisa melihat KIPP 1A, bahkan sampai ke 1B juga terlihat. Dan bahkan dari sini juga terlihat Swiss Hotel ya. Dan rusun itu rusun BIN dan Polri ya, malah yang terlihat yang warnanya terang. Kalau yang terang rusun BIN, yang ini rusun Polri. Dan di belakang Swiss Hotel itu ada rusun ASN 3 kawasan East Resident, tapi tidak terlihat ya dari sini karena konturnya lebih rendah. Kalau di sisi sebelah sini ini adalah rusun ASN 1
kawasan East Resident. Jadi rusun ASN 1 ada 2 lokasi, satu di East Resident, satu di West Resident. Dan ini adalah Plaza Bhinneka Tunggal Ika, juga terlihat dari sini. Ini Taman Kusuma Bangsa, Beranda Nusantara, dan ini gedung rumah sakit vertikal. Luar biasa memang, indah sekali pemandangannya. Kita sebagai orang Kalimantan ikut bangga lihat ada bangunan-bangunan unik, semuanya ada di IKN ya. Dan inilah bangunan kediaman Wakil Presiden. Kalau ini bentuknya lebih ke arah persegi ya, kalau ini tadi persegi panjang untuk istana dan kantornya. Dan kita nantikan Mas Wapres Gibran untuk segera berkantor di IKN. Dan memang rencananya ASN dari Setwapres akan berkantor duluan, mudah-mudahan disegerakan. Dan ini adalah pos security ya, kemudian ini adalah akses keluar masuk. Ada 2 arah ya, 2 arah, 2 lajur, 4 jalur, 2 jalur 4 lajur ya. Dan di sisi jalan di bagian ini ada tanaman hidroponik ya, sepertinya ini dirangkai bertingkat ya. Dan dari sini ini adalah gerbangnya, kemudian ini adalah rumah sakit vertikal atau Kementerian Kesehatan. Dan seperti dijelaskan tadi, ini adalah bangunan mes Pas Pampres. Jadi selain presiden yang memiliki Pas Pampres, wakil presiden juga memiliki Pas Pampres. Dan ini bangunan para Pas Pampres nantinya ketika Mas Gibran berkantor di IKN. Dan kalau tadi di sisi sebelah sana kita mengarah ke East Resident atau hunian timur, kalau di sini ini adalah hunian barat, dimana ini adalah rusun SN1 kawasan West Resident. Kalau yang warnanya lebih gelap ini adalah rusun SN4 West Resident. Dan dari sini juga kelihatan Istana Garuda ya, luar biasa pemandangannya. Selain itu juga terdapat rumah tapak menteri di sini, Persil 104 dan 105 ya. Kita bergeser sedikit lagi ya, di sini kelihatan Istana Garuda. Luar biasa indah sekali karya anak bangsa Indonesia. Dan sekarang saya melihat dari jalanan West Resident. Kalau tadi dari atas ya kita masuk, naik ke atas, ini jalan masuknya. Itu jalan masuknya. Karena dia berada di perbukitan, kontur tanahnya lebih tinggi ya dibanding jalan rayanya. Dan ini jalan West Resident dengan row kalau tidak salah ini 24 atau 26 meter, 2 arah, dan di kanan kirinya akan ada jalur pesepeda dan pejalan kaki. Dan ini sudah dibangun ya, jalur pesepeda yang ini, kemudian jalur pejalan kaki yang sana ya. Dilihat kalau jalur pejalan kaki dia keramik dengan tekstur kasar ubin. Kalau ini adalah campuran pasir, kerikil, semen ya. Dan di jalan West Resident ini tampak terlihat ya, kita bisa melihat bangunan istana yang panjang tadi, yang Huma Betang Umay, yang istananya atau kantornya itu terdapat eskalator. Ini kalau kita lihat
Kemudian di atas eskalator itu ada kayak media tanam ya, atau tanah. Nanti di atasnya ditanam tanaman sepertinya. Demikian di tangganya juga, ini di sisi tengah ada tanamannya. Nah, apakah tangga ini bisa kita duduki? Sepertinya bisa ya, seperti amphitheater modelnya. Dan kalau untuk turun dari istana tadi di atas itu, nah, turun melalui eskalator untuk sampai ke bawah sini ya. Ini panjang sekali eskalatornya. Mungkin ini bisa jadi eskalator terpanjang di IKN. Kalau di Istana Garuda juga ada eskalator, yang dimana Istana Negara naik ke Istana Garuda itu ada eskalatornya, tapi itu sepertinya tidak sepanjang ini ya. Kalau tidak salah itu sampai 4 kali ya. Kalau ini saya tidak tahu 3 atau 4, tapi bisa jadi juga Istana Garuda yang lebih panjang. Dan standar keamanan Istana Kepresidenan maupun Wakil Presiden ini ada pagarnya. Kalau bangunan Kemenko, kementerian-kementerian lain, saya lihat tidak ada pagarnya ya. Nah, ini pintu masuk ya dari sisi West Resident yang ini. Nah, ini para pekerja tetap semangat